Randi adalah seorang pemuda yang suka berjudi dan minum minuman keras. Kalian nih udah tahu gue ini raja judi di sini. Masih aja mau coba-coba. Duit kalian mau pindah tangan lagi nih. Sandaran, kali ini gue yakin bakal menang. Jangan sombong dulu loh. Ya, takut. Tapi serius nih kan. Kalau kalah lagi gue pulang ke rumah cuma buat kena omelan bokap. Omongan bokap? Kalau gue mah udah kebal kalau gitu. Bokap sama nyokap gue cuma taunya ngatur. Makanya lebih betah di sini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu keras, semuanya terdiam. Randi, kamu di sini lagi ya? Main judi dan minum-minum gak ada habisnya. Pulang sekarang. Alah ibu, jangan ganggu deh. Gue lagi seru nih. Pulang mulu. Emang ibu pikir gue itu masih anak kecil ya? Bisa disuruh-suruh. Nak, apa salah ibu sama bapak sampai kamu begini? Kami cuma mau yang terbaik buat kamu, nak. Kamu tuh udah disekolahin, dikasih makan, tapi sekarang malah ngelawan kayak gini. Diem bu, diem. Lu tuh bawel banget tau nggak? Pernah ngerti gue nggak? Dari dulu cuma ngatur-ngatur hidup gue aja, aturan gue. Lu tuh cuma ngerepotin hidup gue aja tau nggak? Teman-temannya terkejut melihat Randi yang membentak ibunya. Randi, lo udah kelewatan itu. Nyokap lo sendiri bro, gimana sih lo? Nyaran, lo nggak boleh gitu sama ibu lo tuh. Dia cuma peduli tuh sama lo. Kalian diem aja ya. Jangan sok ceramahin gue. Urus hidup kalian sendiri. Jangan ikut campur urusan gue. Ran, lo sadar gak sih? Nyokap lo tuh cuma mau lo berubah lo. Gak boleh gitu sama orang tua. Gue bilang diem. Kalian semua sok tahu. Udah gue muak dengerin kalian. Randi mengambil jaketnya dan berjalan keluar dengan kasar, membanting pintu. Ibu Randi berdiri terdiam dan sangat kecewa. Oh, kami minta maaf ya. Kami gak nyangka Randi bakal gitu sama ibu. Nak, ibu gak ngerti kenapa dia berubah gini. Dia anak yang ibu besarkan dengan penuh kasih sayang. Tapi sekarang dia malah menghina dan membentak ibu. Ya bos, sabar ya. Randi pasti sadar suatu hari nanti. Dia cuma lagi kebawa emosi aja. Ibu cuma pengen dia kembali jadi anak yang dulu ibu kenal. Apa coba salah ibu dan bapak sampai dia begini? Keesokan paginya, suasana rumah masih tegang. Ibu Randi sedang di dapur menyiapkan sarapan. Tiba-tiba pintu rumah terbuka keras dan Randi masuk dengan wajah yang santai. Bu, gue lapar. Cepat siapkan makanannya. Randi, kamu tuh gak mau ngomong apa dulu ke ibu? Apa kamu gak inget apa yang kamu lakuin semalam? Alah, gak usah bahas itu lagi. Gue cuma lapar. Cepet kasih makan. Gue mau makan sekarang. Bapak Randi masuk ke ruangan tamu. Mendengar ucapan Randi, wajahnya langsung berubah dengan sangat marah. Randi, kamu ini gak punya malu ya? Gak ada rumah seperti gak terjadi apa-apa. Minta makan lagi. Kamu gak ada rasa bersalah sama sekali sama ibumu. Bapak ribut amat sih. Gue lapar. Ya minta makan. Urusan semalam mah udah selesai. Buat apa sih dibahas lagi? Kamu pikir ini cuma urusan semalam? Kamu tuh sudah keterlaluan. Kamu sudah berani bentak ibu kamu. Bahkan hina dia di depan teman-teman kamu. Kamu ini anak macam apa, ha? Udahlah, Pak. Jangan sok ceramahin gue. Gue itu nggak butuh omongan bapak. Gue udah gede. Hidup gue ya gue yang ngatur itu. Kurang ajar. Kamu pikir kamu itu siapa, ha? Gue ini bapak kamu. Gue yang ngasih makan kamu dari kecil. Gue yang sekolahkan kamu. Sekarang kamu malah lawan gue. Iya, dan gue udah bosen denger omongan itu. Bapak tuh cuma bisa ngomel-ngomel aja ngatur hidup gue. Udah mending bapak diem aja lah. Bapak Randi dengan amarah yang memuncak mengangkat tangan untuk memukul Randi. Tapi sebelum tangannya sampai, Ibu Randi buru-buru menahan. Pak, jangan pak. Jangan pukul dia. Dia tetap anak kita, Pak. Oh, anak ini sudah nggak tahu diri. Kalau dibiarkan terus, dia bakal makin nggak hormat sama ibu. Bapak, tolong tenang dulu ya. Kita nggak bisa selesaikan masalah ini dengan cara kasar. Oh loh, ibu itu sama aja. Sok-sok belain gua. Tapi selalu ikut aturan bapak. Aku nggak peduli, Bu. Randi, masuk kamar sekarang sebelum ibu ikut marah. Randi menggerutu, namun akhirnya berjalan ke kamar dengan langkah yang berat. Dia membanting pintu dengan sangat keras. Ayah Randi duduk kembali di kursi, masih terlihat dengan sangat marah. Oh, ibu nggak bisa terus-terusan begini. Dia harus dikasih pelajaran, Bu. Dia udah jauh, Bu. Kalau begini terus, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Ibu tahu, Pak. Tapi kita juga harus sabar. Kalau kita terlalu keras,
Ibu takut dia malah makin jauh dari kita. Kita nggak boleh berhenti berharap, Pak. Ibu cuma bisa berdoa. Semoga dia sadar sebelum semuanya terlambat. Iya, Bu. Tapi kita harus melakukan sesuatu agar bisa merubah Randi itu. Mungkin kita bisa masukkan dia ke pesantren aja atau asrama. Gimana dia bisa dididik secara agama, Bu? Wah, ide yang bagus tuh, Pak. Tapi gimana caranya, Pak? Supaya Randi mau kalau dimasukin ke pesantren. Apalagi umurnya yang udah menginjak dewasa. Takutnya dia nanti malah berontak. Nanti kita rayu ya, Bu. Tapi kalau tetap dia nggak mau, ya harus kita paksa. Bapak udah bingung. Harus gimana lagi? Caranya ini biar si Randi itu bisa mau berubah. Udah umur segitu. Bukannya nyari kerja dan bahagiain orang tua. Malah suka judi dan melawan. Iya sih, benar apa yang Bapak bilang. Ibu heran loh, kenapa ya Randi bisa senakal ini? Padahal kan dulu dia anak yang penurut dan tidak pernah melawan. Apa kita sudah salah ya Pak dalam mendidiknya? Enggak, Bu, kita udah bener kok dalam mendidik anak. Randi selama ini, tapi Randinya aja yang memang salah dalam pergaulannya. Dia nggak bisa mencari teman yang benar-benar, Bu. Makanya dia sekarang jadi begini. Tapi kemarin Ibu bertemu Pak dengan teman-teman Randi. Mereka semua baik-baik kok Pak. Walaupun mereka suka main judi, tapi mereka masih tahu bagaimana menghargai orang tua. Alah, Bu, mungkin kelihatan aja begitu. Siapa tahu aslinya sama aja kayak anak kita, Randi. Ibu jangan langsung percaya dong, hanya dengan sekali ketemu. Iya sih Pak. Ya udah, Ibu mau nyuci baju dulu ya. Sekalian mau belanja buat masak nanti malam. Setelah Ibu Randi menyuci baju, ia pun pergi berbelanja. Pak, saya mau beli dong sayur sopnya dan ikan asinnya setengah kilo. Oh alah ya, Bu, sebentar. Saya bungkuskan dulu ya ikan asinnya. Jadi, semuanya berapa Pak? 35.000 aja ya, Bu. Walah, ini Pak. Pas ya 35.000. Ya, Bu, terima kasih. Oh ya, Bu, ngomong-ngomong, kemarin malam saya lihat Randi anak Ibu sedang asik pesta alkohol dan minum-minuman loh, Bu. Iya Pak, saya tahu. Saya bingung harus bagaimana lagi agar anak saya Randi itu bisa berubah. Sejak lulus SMA sampai sekarang, dia kerjaannya cuma minum-minum dan judi. Ya ampun, saya turut prihatin ya, Bu. Tapi emang katanya kalau anak laki-laki itu susah, Bu, untuk dikasih tahu kalau udah terlanjur nakal. Jadi kalau bisa, Bu, yang sabar dan telaten menasihati anak Ibu. Walah, begitu ya Pak. Baik-baik, akan saya lakukan. Terima kasih ya Pak atas sarannya. Siapa tahu kan nanti anak saya bisa berubah dan mau nyari kerja. Loh, anak Ibu belum bekerja toh? Lah iya Pak, kan saya sudah bilang dia mulai nakal tuh sehabis lulus SMA. Dari situ dia nggak mau lanjut kuliah ataupun nyari kerja. Terus ya sampai sekarang jadi suka minum-minum dan judi. Aduh, Jan. Ternyata sampai separah itu ya. Ya, Bu ya. Miris sekali saya dengarnya, Bu. Iya Pak, makanya saya dan suami saya pusing banget ini mikirin si Randi. Apalagi dia kan anak kami satu-satunya. Jangan pantang menyerah ya, Bu. Pasti nanti si Randi itu bisa berubah dengan usaha dan doanya Ibu. Iya Pak, amin. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya, Bu, silakan. Beberapa hari kemudian ayah dan Ibu Randi pergi ke acara nikahan tetangga. Randi berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil berpikir keras. Gua butuh duit nih buat main. Kalau menang besar bisa kaya gue. Tapi di dompet kosong. Perhiasan ibu juga sama duitnya di lemari. Kayaknya bisa gue ambil dulu deh. Nanti gue balikin kalau gue udah menang. Randi dengan hati-hati masuk ke kamar orang tuanya. Ia membuka laci lemari dan mengambil semua perhiasan dan uang yang tersimpan di sana. Nah, cukup nih buat main. Kali ini gue bakal bawa pulang banyak uang. Randi pun langsung pergi untuk bermain. Lihat nih bro, duit gue banyak banget nih hari ini. Kalian semua bakal kalah. Siap-siap aja ya. Man, duit lo itu dari mana sebanyak ini? Jangan-jangan lo melakukan sesuatu yang aneh. Santai aja bro, duit gue ini aman. Gue cuma pinjam dulu dari orang tua gue. Nanti juga gue balikin kalau gue udah menang. Pinjam? Apa nggak lo bilang-bilang kalau tanpa izin itu namanya nyolong, Ran? Lo serius nih ngambil uang sama perhiasan nyokap lo? Halo, jangan sok ngatur hidup-hidup gue.
Waktu tahu apa yang harus gue lakukan, itu duit mereka kan buat gue juga. Jadi ya sah-sah aja. Han, gue nggak mau ikut campur banyak. Tapi lo sadar nggak sih? Lo udah makin jauh dari orang tua lo. Bahkan lo kemarin bentak-bentak nyokap lo sendiri lo. Itu nggak bener bro. Kalian ini kenapa sih? Gak usah ikut campur ya urusan keluarga gue. Lo mau main apa enggak? Kalau enggak, gue cari meja lain aja. Kita nggak dukung lo bentak-bentak dan nyakitin nyokap lo. Tapi gimana pun sekarang lo bawa duit banyak. Kita nggak bisa nolak main. Tapi gue harap lo mikir ulang tentang cara lo ngambil uang itu. Lo semua memang teman yang asik. Udah nggak usah banyak omong. Sekarang fokus main aja ya. Lihat siapa yang bakal menang hari ini. Sementara itu di rumah orang tua Randi. Pak, perhiasan sama uang kita di lemari hilang. Siapa coba yang ngambil? Siapa lagi kalau bukan anak itu? Oh, dasar anak nggak tahu diri. Dia sudah benar-benar melewati batas. Bapak nggak bisa diam saja kali ini. Pak, kita harus cari dia dulu. Ibu takut dia makin jauh kalau kita marahin lagi. Bagaimana kalau uang itu dia pakai buat sesuatu yang buruk? Kalau dia pakai buat main, Bapak nggak akan tinggal diam, Bu. Anak itu harus dihadapi dengan tegas. Ini nggak akan bisa dibiarkan lagi. Bapak akan datangi dia di tempat dia bermain sekarang. Pak, sebaiknya jangan. Bapak kan lagi emosi gini. Nanti malah bikin bahaya loh. Mending Bapak tenangin diri dulu aja di rumah. Biar ibu aja yang susulin Randi. Ya sudah kalau begitu. Tapi nanti kalau si Randi melawan, langsung bilangnya ke Bapak. Iya Pak. Ya udah kalau gitu, Ibu susulin Randi dulu ya. Ibu Randi pun pergi untuk menyusul Randi ke tempat dia bermain. Namun ia tak sengaja bertemu Randi di tengah perjalanan pulang dengan tubuh yang sempoyongan. Randi, kamu minum-minum dan judi lagi ya? Ya ampun nak, kamu kapan sih mau berubah? Dan kamu kan yang ngambil uang sama perhiasan ibu di lemari? Kalau iya kenapa emang Bu? Ibu nggak terima. Ibu mau pukul Randi. Nak, kamu tuh kalau dibilangin jangan malah melawan dong. Ibu capek loh ngadepin kenakalan kamu selama ini. Tahu nggak? Ibu berisik banget sih. Udah sana ibu, pergi aja. Astagfirullah nak. Kenapa kamu sampai tega dorong ibu sampai jatuh dan terluka? Apa kamu udah gak punya hati nurani? Dengar ya, atas perlakuan kamu ini, ibu gak ridho kamu tetap hidup dan bernafas di muka bumi ini. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang dan guntur menyambar. Randi pun panik dan memilih lari. Namun saat ia berlari, ia mendengar sesuatu. Ran, kenapa kau mencuri dari orang tuamu? Kenapa kau melawan mereka? Kenapa kau sampai tega melukai ibumu sendiri? Siapa itu? Jangan bercanda. Gue gak takut ya. Bayangan hitam muncul tepat di depan Randi, menatapnya dengan mata yang merah dan menyala. Bayangan itu terlihat seperti sosok dirinya sendiri, tapi wajahnya penuh dengan luka dan ekspresi penuh dendam. Aku adalah bayangan dosa-dosamu, Randi. Semua yang kau lakukan akan berbalik padamu. Apa yang lu mau? Jangan deket-deket gue. Aku tidak butuh apapun. Hanya ingin kau tahu, waktumu sudah habis. Tiba-tiba sebuah truk melaju dengan sangat kencang dan cepat dengan menabrak si Randi. Randi tertabrak mobil truk itu dan menyebabkan tubuhnya terpotong-potong. Astagfirullahaladzim, tubuhnya sampai terpotong-potong gitu loh. Waduh, bisa gawat ini. Kalau ada yang tahu aku yang menabrak, lebih baik aku kabur saja deh. Kan salah dia juga. Kenapa tiba-tiba ada di tengah jalan? Tubuh Randi pun ditinggal begitu saja dan tiba-tiba saja petir menyambar tubuh Randi hingga menjadi abu.